Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pejabat Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, lebih khusus Pak Dirjen Peternakan bersama jajaran, pejabat Eselon 2 lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan semua peserta rakor yang saya hormati, ada kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di provinsi seluruh Indonesia. Hari ini hadir kepala OPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pelaku-pelaku usaha terutama ya keluarga peternakan tadi yang sudah tanda tangan. Saya sangat terima kasih. Hadirin sekalian yang berbahagia, rakor ini teknis, tapi ini sangat besar artinya bagi bangsa, negara, dan rakyat. Rakor ini bertepatan dengan sebenarnya kita diingatkan oleh kehidupan bahwa banyak hal yang harus menjadi tanggung jawab kita hari ini dan besok yang harus lebih baik, lebih mampu kita pertajam, kita konsepsikan, kita seriusi untuk menghadirkan kemampuan bangsa ini ke depan yang lebih besar. Maafkan saya, kita kehilangan minyak goreng padahal produktivitas kita bagus. Rakyat antri, antara heran dengan tidak. Saya jadi kaget-kaget juga. Walaupun urusan antri-antri itu bukan urusannya Mentan. Kita dikagetkan dengan tiba-tiba kedelai juga bersoal kan. Kita dikagetkan dengan sapi juga yang bersoal. Maju besok adalah kepastian, mandiri menjadi keharusan, dan ini hanya ada kalau upaya-upaya modern. Modern itu memperbaiki cara berpikir kita, modern itu memperbaiki hati kita, bukan artificial intelligence seperti dalam konsepsi-konsepsi internet, tapi dalam rekayasa berpikir kita harus sudah masuk pada pendekatan artificial seperti harusnya kehidupan ini. Bangsa ini bangsa besar keempat sesudah Cina, Amerika dan India. Indonesia, di bawah Indonesia Pakistan, Brazil dan seterusnya. Kalau gitu negara ini gak gampang. Negara kontinental, satu pulau, satu dataran, jalan pakai selesai. Kita 17.000 pulau, saudara. Kalau gitu membutuhkan hati dan kondisi yang lebih maksimum. Karena kenapa? 2 tahun kita dihantam COVID, Omikron masih ada di sekitar kita nih. Kapan berakhirnya? Entah. Memperandakan sendi-sendi kehidupan. Banyak sektor yang mereka tuh tak berdaya. Hanya pertanian yang mampu menyangga Republik ini 16,40%. Tapi belum itu selesai, kita dihantam climate change, cuaca ekstrim, gunung es mencair. Baru saja panas terik, tiba-tiba hujan. Dari hujan bukan cuma air, langsung banjir. Bencana alam terjadi di mana-mana di dunia. Climate change tidak pernah hadir di dunia sebelumnya. Ini tantangan kita, ini takdir kehidupan kita, Pak Dirjen. Siapa suruh kau jadi dirjen? Siapa suruh kau jadi menteri? Siapa suruh kau jadi kepala dinas? Negara ini harus jalan terus, dan kita ada sebagai bagian. Belum lagi selesai ini perang lagi Ukraina dengan Soviet di sana. Dikira nggak ada dampaknya? Globalisasi membuat semuanya terdampak. Seperti apa kedalamannya? Kejauhan. Saya berharap Pak Dirjen, para direktur saya, semuanya konsentrasi yuk. Kita ada. Ini takdir kita. Kita harus menyelamatkan Republik ini dalam kondisi apapun. Nyawa pun harusnya kita pertaruhkan kan. Biar pahlawan-pahlawan yang dulu yang sudah membangun negeri ini dengan baik tidak nunjuk-nunjuk kita, kamu apa gunamu di sini.
Terus sekarang belum lagi itu perang dagang antara Amerika dengan Cina kan udah belum berakhir nih, mempengaruhi kondisi kita. Duh, gimana nih? Kita kesini salah, kesana salah, membutuhkan kebijakan-kebijakan yang clear. Kalau saya salah maaf ini, karena saya tadi di mobil emosional banget lihat, kok sapi hilang, kok kedelai hilang. Oh enggak, kan ini harganya di dunia naik, iya naik, tapi kalau udah 20 tahun, 15 tahun jadi pengusaha di situ sudah beruntung luar biasa. Ini saatnya kok berkembang untuk bangsa ini. Masa sih melihat-lihat di negeri bangsa ini kau cuma mau tahu untungnya, tidak mau ikut tanggung jawab pada saat krisis seperti ini. Tapi nggak apa-apa lah, Pak Dirjen lawan itu. Saya mau pada saat begini, tolong jangan kasih naik dulu harganya tiba-tiba. Kan masih ada, kok beli dulu masih 7.000 kan, masa sekarang mau jual 11.000? Ya untunglah, tapi jangan buat semua jadi serba susah. Harga tahu naik, pada tahun itu pengaruh rakyat, harga tempe naik. Tuhan, itu teman-teman rakor ini seperti itulah kedalamannya. Belum lagi KKB yang mau berhenti juga di sana. Saya rasanya mau ikut perang aja begini. Oleh karena itu Pak Dirjen, anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian semuanya, saya kan lebih kakak nih. Saya berharap program regulermu tidak boleh bersoal. Percepat itu. Di bidang peternakan, mau sapi, mau kambing, mau ayam, mau bebek, mau telur, ya nggak usah yang demo-demo deh, hanya politik-politik capek nih. Tetapi kita harus mengatakan bahwa di saat mereka ada kontraksi, ada negara di sampingnya, dan itu kau. Jangan biarkan rakyat. Siapa yang mau bela rakyat kecil kalau bukan kita? Nah itu rakormu itu, kalau gitu program regulermu percepat, jangan nunggu lagi, hati-hati, jangan bisnis as usual, harus ada terobosan, harus ada target yang benar, lakukan SOP-nya dengan benar, lakukan regulasi dengan benar, lakukan dengan hatimu yang benar. Ada reguler yang dibosterkan, reguler maksimum, mainkan itu. Karena memang lagi harganya bagus, kenapa tidak digenjot yang bisa digenjot? Yang bisa sekarang, kenapa mesti besok? Maksimalkan. Reguler booster itu antara lain sebuah program yang kita minta bantuan dari mitra kita. Seperti tadi ini reguler booster atau SPP. Program ketiga adalah Super Protas Pertanian. Super Protas Pertanian itu bahkan membawa TNI Polri, membawa regular booster itu, kita membawa perbankan. Mana bank yang mau main? Kita udah hitung kok, ini pasti untung. Oh pada hadirin sekalian, saya kemudian berpikir kenapa kita tergantung kedelai? Karena kita impor 95%. Dari 6 juta kebutuhan, semua impor. Ya, tentu saja kemarin itu pikiran itu benar. Karena kalau kita tidak impor, kita buat sendiri kedelainya, harganya lebih mahal. Petani kedelai hanya bisa untung kalau dibeli di atas 7.000. Sementara harga di luar, Amerika, Brasil, Chili dan lain-lain, harganya hanya 5.000. Kalau disuruh mereka tanam, pasti nggak untung. Oleh karena itu petani sendiri memilih menjadi menanam jagung. Jagung itu 1 hektar bisa 5-6 ton. Harganya juga lebih stabil. Kalau kedelai 1,5 ton per hektar. Itulah kira-kira. Kenapa zamannya Pak Harto bisa? Kenapa zaman Orde Baru bisa? Kenapa kita tidak? Dulu itu kedelai disubsidi seharga sama dengan beras. Berapa harga beras? Begitu harga kedelai.
Kita tidak, karena IMF dulu larang. IMF tidak mau, padahal kita ke bawah terus, makin hari makin dalam. Kalau gitu, kita berharaplah teman-teman yang sudah untung-untung itu adalah yang pentingnya melalui Ramadan, Idul Fitri. Kalau tidak kita perang aja. Mak dari kata perang yang maksud saya, ya udah, kau juga pernah peduli kita usah peduli juga kau. Mudah-mudahan ada juga cara kita yang periksa importasinya itu kalau dia mau masuk melalui pelabuhan yang ada. Jangan kasih bisa, kan kita ada datanya. Sapi pun demikian. Karena itu saya berharap udahlah, ini penggambaran kalau memang kita tidak berharap kita terus seperti ini. Kita minum susu kan 80% impor tuh. Kita minum obat kan 90% impor. Kenapa? Lebih murah, lebih instan, lebih cepat, lebih higienitas, lebih bagus, rasanya lebih enak. Selesai itu. Kita buat sendiri yuk. Kedelai mulai bulan depan saya harus tanam 400.000 hektar. Gak ada jalannya tuh. Pak Dirjen main. Kita harus mulai dengan sapi kita. Terima kasih. Aku booster Bapak. Ya, minimal importasi itu mestinya kau boleh impor tapi beli dulu yang kita buat. Dan kita mulai ekspor juga seperti itu. Jadi saya berharap tidak ada yang kita ragu bahwa apa yang saya kemukakan ini untuk mengatakan bahwa kita masih ada. Kita pasti bisa. Kondisi yang ada, alam kita kurang apa? Orang nyari matahari sekarang di luar. Sekarang kita mataharinya tidak pernah putus. Air juga tidak pernah putus. Semua yang bersoal karena kita tergantung dengan impor. Dan coba kita mandiri sedikit bisa kok. Nah saudara-saudara sekalian, minta maaf kalau agak lari-lari ke situ. Saya tidak mau bicara teknis lagi karena data kita cukup bagus, tetapi ini membutuhkan tadi agak dipaksa lah. Pak Kadis, saya nggak bisa. Ya. Ayam tidak boleh bersoal. Kalau ada yang bersoal di situ, Pak Kadis, kau datangi itu. Ada masalah apa? Laporlah ke provinsi. Kalau dia bisa provinsi, lapor ke kita turun yuk. Biasanya kalau kita udah tangani di lapangan nggak seperti itu, dasar-dasarnya terlalu banyak yang memain-mainkan yang ada gitu loh. Saya kemarin keluar ke sapi, data sapi kita maksimal oke, tidak ada kelangkaan. Semua datanya validasi data, faktualisasi lapangan menunjukkan oke. Kamu menulisnya berapa? Masih harga lama kan? Iya. Kamu mau jualnya berapa? Masih harga lama kan? Masih iya. Loh, kenapa harganya mahal ini? Tiba-tiba dia mogok lagi, walaupun hanya di Jakarta. Begitu Bapak. Kedelai juga begitu. Kenapa? Ketersediaan cukup, tiba-tiba melambung harganya tinggi sekali. Kenapa? Belum lagi dibicarakan, kita lagi mempersiapkan, tiba-tiba mogok lagi kedelai. Nah itu Pak, oleh karena itu Kadis, Provinsi, Kabupaten termasuk DKI, Jawa Barat, khusus Banten, merapat yuk. Ayo, jangan mau kalah dengan mainan-mainan seperti ini. Karena data kita oke, 11 kebutuhan pokok, termasuk sebenarnya minyak goreng, mestinya enggak kok. Karena Presiden Republik ketakutan segala macam, semua beli, semua nahan, ya itu saja. Maaf kalau ini bukan di kewenangan Kementan memang. Kementan itu adalah ketersediaan dan produktivitas. Tetapi negara ini tidak boleh larut dengan kondisi seperti ini. Saya berharap semua kita, anak bangsa Indonesia, terutama yang kan kambing kita bisa buat apa dan lain-lain sebagainya. Saya berharap seperti itu. Dan di saat-saat kita udah 2 tahun nih, banyak diantara keluarga-keluarga kita, saudara kita yang udah makan depositonya tuh, jangan ditambah lagi persoalan yang ada. Dan saya berharap hari ini selain rakor ini Bapak,
turun tangan semua membenahi kondisi yang ada. Cek kembali ketersediaan, cek kembali produktivitas kita. Langkahnya ada 3, buatkan agenda darurat dalam rangka menghadapi Ramadan dan Idul Fitri, tidak bersoal di masalah daging, ayam, dan telur. Kemudian buatkan temporary agenda, siapkan kurang lebih tentu 100 hari untuk bisa memproduksi yang bisa diproduksi 100 hari sampai dengan 1 tahun, sehingga produktivitas bisa kita tingkatkan lebih maksimal. Kemudian yang ketiga, tentu saya secara bertahap, ketergantungan pada impor bisa kita turunkan, Pak. Saya titip Pak Dirjen, Pak Direktur seluruhnya turun, ya, Bapak-bapak Kadis, dan saya berharap konsolidasi kita setiap. Saya mau bicara sama kalian setiap minggu untuk memonitor daerah-daerah. Daerah itu yang merah ini tidak banyak kok, tapi gaungnya itu tiap hari. Padahal cuma itu yang suka demo telur itu di sini, itu juga orangnya. Tapi persepsi boleh. Nah kalau gitu dipetakan yang mana daerah merah, apa yang harus kita lakukan? Kita bantu memang. Mungkin memang ada yang harus kita lakukan di sana. Mungkin ada kekurangan memang. Ya. Ingat, tugas jajaran Kementerian Pertanian berpihak pada rakyat dan tidak bersenang-senang sendiri dengan apa yang menjadi program. Saya ingin sampaikan itu. Kalau gitu, tingkatkan produktivitas lebih maksimal, optimalisasi potensi yang dimiliki. Dari Kalimantan Utara sudah mau potensinya menjadi potensi kambing booster itu. Kita konsentrasi, jenis dan variasikan berbagai peternakan di tempatmu, sehingga kalau tidak bisa sapi ya bisa kambing lah, kalau tidak bisa kambing bisa masuk ayam lah, kalau tidak masuk ayam bebek lah. Kita variasikan seperti itu. Dan saya tentu berharap perbankan bisa menggunakan, ingat kur kita cukup. Saya dari 6 triliun menggunakan 55 triliun kemarin 2020 yang macet 0,03%. 2021 pakai kur, terima kasih perbankan, kita pakai 85 triliun, 85 triliun bukan 80 miliar ini. Dan macet 0,3%, 0,6%. Dan itu sudah kita selesaikan. Kami refokus ini 7 triliun hanya untuk bayar subsidi itu. Dan kelihatannya memang itu yang membuat produktivitas pertanian naik. Artinya ada modal yang mesti kita pakai lebih kuat. Ini tahun Bapak Presiden katakan, kan kita dapat jatah 70, Pak Mentan boleh pakai 100 sampai berapa pun, pakai aja untuk itu. Kalau gitu Bapak sekalian, ekspor diperbanyak wilayahnya untuk menyangga ekspor. Yang mana daerah yang bisa menyangga ekspor, tugas kalian 3 kali ekspor dari yang ada. Dan Agustus itu ada Merdeka Ekspor. Jangan yang selalu kedengaran adalah kita mengimportasi yang ada. Ini tahun kita mengekspor 38% kenaikannya. Itu setara dengan 642 triliun rupiah hanya dari ekspor. Kalau begitu negara ini cukup, tinggal tentu saja membutuhkan kebersamaan semua pihak. Jangan suka nunjuk saja ini yang salah. Kalau cuma tunjuk orang yang salah, biasanya orang tanya, kamu buat apa? Jadi jangan lagi tunjuk ini menteri, ini tidak. Tunjuk diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Kalau sekalian saya berharap, maafkan saya kalau kata-kata saya seperti ini. Saya tidak ada lain ingin mengatakan kita tidak boleh, tidak bisa survive dalam tantangan yang saya sebutkan tadi. Tantangan ini tidak mudah Bapak. Dan sampai kapanpun kita tidak ngerti. Besok karena perang ini terjadi di sana, di tempatnya
minyak dan lain-lain sebagainya, persoal itu. Dan kita tidak boleh memperdalam kondisi yang ada. Akhirnya dari hati yang terdalam saya mengajak seluruh peserta pertemuan ini untuk bersama-sama dengan rendah hati memohon ampun dari segala salah kita masing-masing, dan semoga kita dikuatkan, diberi kesehatan untuk melakukan aktivitas yang lebih maksimal di masa akan datang. Demikian arahan dari saya. Semoga upaya yang kita laksanakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, rakor teknis pertama Dirjen PKH secara resmi saya nyatakan dibuka sore hari. Semoga Allah bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.